Hai Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya, Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Oke, kehamilan merupakan suatu anugerah untuk seorang ibu, dan kehamilan ini adalah suatu proses yang dinamis, yang harus dijaga demi melahirkan generasi masa depan. Namun, kehamilan itu tidak terlepas dari resiko komplikasi yang menyertainya. Dan salah satunya adalah keguguran. Jadi pada video kali ini kita akan membahas singkat mengenai yang pertama, apa itu keguguran dan angka kejadiannya. Yang kedua, penyebab dan faktor resikonya. Dan yang ketiga, diagnosis keguguran. Keempat, bagaimana pengobatannya. Jadi disimak terus ya Smart Parents. Jadi secara umum keguguran adalah kehamilan di dalam rahim yang berakhir sebelum usia kehamilannya 20 minggu. Dan ada beberapa istilah lain dari keguguran yang Smart Parents harus tahu. Dan juga ada beberapa istilah lain dari keguguran yang Smart Parents harus tahu. Yang pertama, kehamilan tanpa embrio atau hamil kosong adalah adanya kantong kehamilan tanpa disertai adanya isi. Salah satunya adalah yolk sac, di mana ini adalah sumber nutrisi janin atau embrionya. Yang kedua adalah kematian embrio. Jadi kehamilan dengan embrio yang ukurannya lebih dari 7 mm tanpa ada aktivitas jantungnya. Dan yang ketiga adalah kematian fetus. Ini adalah kematian pada janin ukurannya lebih dari 10 minggu kehamilan. Sebelum kita bahas lebih jauh, penting untuk Smart Parents tahu mengenai organ reproduksi wanita terlebih dahulu. Nah, sistem reproduksi wanita ini meliputi rahim, termasuk leher rahim, 2 indung telur, dan 2 saluran telur, dan juga vagina. Saluran telur adalah sepasang saluran berlubang yang berjalan dari setiap sisi rahim ke indung telur. Nah, sebulan sekali, sel telur ini dilepaskan oleh salah satu indung telur dan berjalan ke saluran telur. Jika sel telur dibuahi dalam saluran telur oleh sperma, maka kehamilan akan dimulai. Begitu sel telur dan sperma bergabung, mereka dengan cepat berkembang menjadi embrio, biasanya tertanam di dinding bagian dalam rahim. Setelah tertanam, embrio itu terus tumbuh dalam kantung cairan ketuban yang disebut kantong air atau amnion. Setelah beberapa minggu kemudian, embrio akan disebut janin. Nah, studi menunjukkan bahwa sekitar 8 hingga 20% wanita hamil ini mengalami keguguran sebelum usia kehamilan 20 minggu, di mana 80% diantaranya terjadi dalam 12 minggu pertama. Tetapi angka kejadian keguguran yang sebenarnya bahkan lebih tinggi karena banyak orang mengalami keguguran yang dini tanpa menyadari bahwa mereka hamil. Kita akan bahas mengenai penyebab keguguran. Oke, jadi banyak faktor yang dapat menyebabkan keguguran nih, dan sulit untuk mengatakan dengan pasti apa yang menyebabkan suatu keguguran itu terjadi. Sebagai contoh, ada sepertiga keguguran yang terjadi sebelum 8 minggu usia kehamilan, terdapat kantong kehamilan tetapi tidak ada embrio di dalamnya. Ini berarti sel telur telah dibuahi dan sel-sel sudah mulai membelah, tapi embrio itu tidak berkembang. Nah, dalam kasus lain, embrio berkembang tetapi tidak normal. Kelainan kromosom khususnya ini sering terjadi. Satu studi menemukan bahwa lebih dari 8.000 keguguran itu 41% memiliki kelainan genetik atau kromosom. Dalam beberapa kasus, kondisi medis ibu contohnya seperti diabetes yang tidak terkontrol atau masalah lain dari saluran reproduksi seperti miom pada rahim, ini juga dapat menyebabkan keguguran. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi obat-obatan antiinflamasi NSAID di awal kehamilan ini dapat meningkatkan resiko keguguran. Namun juga ada data yang saling bertentangan tentang hal ini dan buktinya juga masih terbatas. Jadi sangat masuk akal untuk menghindari obat-obatan jenis NSAID jika Anda mencoba untuk hamil. NSAID ini termasuk asamifenamat, ibuprofen, dan naproxen. Jadi kita akan bahas mengenai faktor risiko keguguran. Nah, beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan keguguran. Yang pertama, usia. Orang yang lebih tua lebih mungkin mengalami keguguran daripada orang yang lebih muda. Usia yang ekstrim meningkatkan resiko keguguran, dengan usianya lebih dari 35 tahun menjadi faktor resiko yang paling signifikan yang berhubungan dengan kelainan kromosom. Yang kedua, riwayat keguguran pada kehamilan sebelumnya. Nah, mengalami keguguran di masa lalu dapat meningkatkan resiko keguguran di masa mendatang. Dan yang ketiga, merokok. Merokok lebih dari 10 batang sehari meningkatkan resiko keguguran. Paparan asap yang secara pasif melalui pasangan yang merokok juga telah dikaitkan dengan peningkatan resiko keguguran. Berikutnya adalah alkohol. Tidak ada jumlah
Alkohol yang secara pasti diketahui aman selama kehamilan karena dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi bayi. Minum alkohol juga meningkatkan risiko keguguran. Di konsekuensi paling parah dari paparan alkohol selama kehamilan adalah lahir mati dan gangguan spektrum dari alkohol pada janin yang meliputi kesehatan mental, perilaku, kepintaran intelektual. Berikutnya adalah demam. Wanita hamil yang mengalami demam dengan suhu lebih dari 37,8 atau lebih tampaknya memiliki peningkatan resiko keguguran. Risiko berikutnya adalah trauma. Trauma pada rahim dapat meningkatkan resiko keguguran. Ini termasuk beberapa bentuk dari tes invasif oleh dokter, seperti pengambilan cairan ketuban atau pengambilan sampel plasenta atau ari-ari. Nah, pengaruh trauma ringan pada perut ibu itu tidak diketahui karena selama awal kehamilan, rahim umumnya dilindungi dari trauma tumpul. Penyebab lain dan infeksi. Orang-orang yang terpapar zat atau kondisi tertentu mungkin memiliki peningkatan resiko kelainan bawaan dan keguguran. Ini termasuk paparan infeksi tertentu, obat-obatan, radiasi, tekanan fisik, dan juga bahan kimia lingkungan. Bakteri, protozoa, agen infeksi virus telah dikaitkan juga dengan peningkatan resiko keguguran, di mana mekanisme yang tepat ini sepenuhnya masih belum diketahui. Contohnya, sifilis yang tidak diobati menyebabkan 21% peningkatan resiko kehilangan janin dan lahir mati. Nah, tampaknya asupan kafein juga itu tidak meningkatkan resiko keguguran, dengan kemungkinan pengecualian di mana asupannya sangat tinggi, yaitu 10 cangkir kopi selama 8 hingga 10 jam. Berikutnya kita akan bahas mengenai tanda dan gejala keguguran. Nah, tanda-tanda keguguran yang paling umum adalah perdarahan vagina dan sakit perut di awal kehamilan. Masalah-masalah ini harus selalu dievaluasi oleh dokter. Namun, perdarahan dan ketidaknyamanan ini masih mungkin terjadi pada kehamilan yang normal. Dalam banyak kasus, perdarahan itu sembuh dengan sendirinya dan kehamilan berlanjut secara normal tanpa masalah yang berarti. Kita akan bahas mengenai diagnosis, bagaimana sih diagnosis keguguran. Nah, dalam beberapa kasus, keguguran ini dapat didiagnosis berdasarkan gejala dan pemeriksaan dari pasien. Namun, dalam lebih banyak kasus juga perdarahan dari vagina pada awal kehamilan, di mana USG ini digunakan untuk menegakkan diagnosis dan atau membantu menentukan apakah kehamilan itu akan masih berjalan, yaitu apakah si janin ini mampu berkembang menjadi cukup bulan nantinya. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa kehamilan ada di dalam rahim. Nah, kehamilan di luar rahim, misalnya di saluran telur, ini memerlukan evaluasi dan perawatan segera karena dapat mengancam jiwa. Nah, setelah kehamilan dalam rahim ini ditemukan, dari pemeriksaan USG, keguguran itu didiagnosis jika USG berikutnya tidak menunjukkan kehamilan dalam rahim, contohnya, atau hilangnya aktivitas jantung yang sudah terlihat sebelumnya. Nah, pemeriksaan USG atau ultrasound. Pemeriksaan ini menggunakan gelombang suara untuk melihat struktur di dalam rahim. Nah, pada awal kehamilan, pemeriksaan USG sering dilakukan melalui vagina. Temuan USG yang mendiagnosis keguguran antara lain tidak adanya kantong kehamilan dengan ukuran tertentu tanpa embrio atau janin, atau ditemukan embrio tapi tidak ditemukan detak jantung. Nah, jika ada embrio atau janin, ukurannya akan diukur dan dibandingkan dengan ukuran yang diharapkan pada tahap kehamilan pasien. Kantong dan bahan lain yang mengelilingi embrio juga diperiksa untuk mencari kelainan pada struktur ini. Kemudian detak jantung janin. Nah, kira-kira 6 minggu setelah haid terakhir itu gerakan jantung janin akan terlihat pada pemeriksaan USG. Jika kehamilan telah berkembang ke tahap di mana detak jantung seharusnya ada, kegagalan untuk mendeteksi detak jantung selama pemeriksaan USG ini menunjukkan bahwa kehamilan kemungkinan sudah berakhir. Di sisi lain, adanya detak jantung janin tanpa adanya kelainan lain pada kehamilan menunjukkan bahwa kehamilan masih dapat bertahan dan keguguran mungkin tidak terjadi. Dokter juga akan mengevaluasi detak jantungnya. Detak jantung janin yang kurang dari 100 hingga 200 per menit dapat mengindikasikan kemungkinan terjadinya keguguran. Berikutnya kita akan bahas pilihan pengobatan untuk keguguran. Sayangnya, Smart Parents tidak ada cara untuk menghentikan sebagian besar keguguran begitu mereka mulai muncul. Ketika keguguran tidak dapat dihindari atau sudah terjadi, beberapa pilihan itu tersedia, tergantung pada tahapan keguguran dari kondisi ibu dan juga faktor lainnya. 3 pilihan utama adalah observasi, perawatan secara medis, atau tindakan. Yang pertama adalah pemantauan.
Beberapa orang yang mengalami keguguran memerlukan sedikit pengobatan. Nah, kebanyakan individu dengan keguguran lengkap termasuk dalam kelompok ini. Selain itu, mereka yang keguguran pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu dan memiliki tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi yang stabil, dan tidak ada tanda-tanda infeksi seringkali dapat ditangani tanpa perawatan medis atau pembedahan. Pada waktunya, sisa dari konsepsi atau pembuahan itu akan keluar, biasanya dalam waktu 2 minggu, meskipun terkadang bisa sampai 3-4 minggu kemudian. Setelah itu, USG akan dilakukan untuk memastikan bahwa keguguran telah selesai dan rahim sudah bersih. Dan yang kedua adalah perawatan medis. Dalam beberapa kasus, obat-obatan dapat diberikan untuk merangsang rahim mengeluarkan sisa konsepsi atau jaringan kehamilan. Obat dapat diberikan melalui mulut, tablet maksud saya, atau lewat vagina selama beberapa hari. Dan yang terakhir adalah perawatan bedah. Perawatan konvensional untuk keguguran dini adalah prosedur pembedahan yang disebut dilatasi dan puret, yang disingkat DNC. Nah, di prosedur ini leher rahim itu akan dilebarkan dan alat dimasukkan yang menggunakan hisap atau gerakan yang menggores secara lembut untuk mengeluarkan isi rahim. Nah, tindakan ini umumnya direkomendasikan untuk orang yang tidak ingin menunggu kelahiran yang spontan dan pada orang dengan perdarahan berat atau infeksi. Nah, sekarang perawatan setelah keguguran. Setelah keguguran, pasien itu disarankan untuk menghindari berhubungan intim atau memasukkan apapun ke dalam vagina, seperti obat cuci, sabun, atau tampon selama 2 minggu ke depan. Nah, sejak dulu pasien disarankan untuk menunggu 2-3 bulan sebelum mencoba untuk hamil lagi. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan tidak ada peningkatan resiko dengan interval untuk kehamilan berikutnya yang lebih pendek. Jadi bisa langsung hamil lagi jika pasien sudah siap. Nah, obat-obatan dapat diberikan untuk membantu mengurangi perdarahan dan mengurangi risiko infeksi. Selain itu, mereka yang memiliki golongan darah dengan resus negatif perlu diberikan obat yang disebut ROGAM atau imunoglobulin, di mana obat ini membantu melindungi janin masa depan terhadap masalah yang dapat terjadi jika ibu dengan resus negatif mengandung bayi yang resus positif. Berikutnya adalah kesehatan emosional. Jadi orang mengalami berbagai emosi setelah keguguran. Kehilangan kehamilan dapat menyebabkan kesedihan yang signifikan. Terkadang reaksi ini sangat kuat dan juga bertahan lama. Anda harus konsultasi kepada dokter Anda jika merasakan kesedihan atau depresi berkepanjangan. Rujukan untuk konseling duka cita atau perawatan mungkin dapat membantu. Jadi sekian penjelasan mengenai keguguran dari saya. Jika bermanfaat, silakan subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman Anda. Dan apabila ada pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Salam sehat!